Pernah nggak sih kamu mikir, loh, kok hidup gue rasanya kayak diulang-ulang ya? Atau lagi jalan-jalan, tiba-tiba ngerasa, kayaknya gue pernah ngalamin momen ini. Tenang, kamu bukan kerasukan, kamu cuma lagi ngalamin deja vu. Tapi, gimana kalau ternyata itu bukan halusinasi? Gimana kalau ternyata dunia ini cuma simulasi? Jadi gini, ada teori yang disebut Simulated Reality Hypothesis atau gampangnya teori simulasi. Teori ini dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Oxford bernama Nick Bostrom. Intinya gini, kalau suatu saat nanti manusia bisa menciptakan simulasi kehidupan yang sangat realistis, maka kemungkinan besar kita sekarang ini adalah bagian dari salah satu simulasi itu. Kok bisa? Karena kalau teknologinya sudah maju banget, pasti akan ada jutaan simulasi yang diciptakan, dan jumlah dunia palsu akan jauh lebih banyak daripada dunia asli. Jadi, secara statistik, peluang kita hidup di dunia nyata sangat kecil. Wah, hidup ini ternyata bukan FTV, tapi emulator. Yuk logikain dikit, jangan panik dulu. Sekarang aja kita udah bisa bikin simulasi yang mirip kenyataan, kayak game GTA, The Sims, atau VR. 20 tahun lalu kita cuma main ular di HP Nokia. Sekarang kita bisa main game open world dengan grafik yang nyaris realistik. Bayangin 500 tahun lagi, kalau teknologi tetap berkembang, kita mungkin bisa bikin simulasi manusia lengkap dengan ingatan, emosi, dan bahkan kesadaran. Jadi ya, bisa aja kamu sekarang cuma karakter digital yang hidupnya penuh drama karena skripnya ditulis developer yang suka nonton sinetron. Nah, sekarang kamu mikir, oke, teorinya menarik, tapi buktinya mana? Well, belum ada bukti mutlak, tapi para ilmuwan punya beberapa petunjuk aneh yang bikin mereka curiga. 1. Fakta bahwa realitas ini sangat matematis. Alam semesta kita kayak berjalan pakai kode, fisika, kimia, semua ada rumusnya. Mirip kayak, program komputer. 2. Teori kuantum yang ngaco banget. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, bisa berubah cuma karena dilihat. Kok kayak NPC yang ngerespon pas kita deketin ya? 3. Kecepatan cahaya punya batas. Ini kayak batasan kecepatan loading di video game biar nggak nge-lag. Jadi, kalau tiba-tiba kamu nabrak tembok dan dunia nge-freeze, kabarin ya, biar kita tahu kamu udah nemu bugnya. Tapi, tentu aja nggak semua orang percaya teori ini. Banyak ilmuwan juga bilang, teori ini seru buat dipikirin, tapi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena kalau kita benaran dalam simulasi, semua alat yang kita pakai buat deteksi ya juga bagian dari simulasi itu. Ibarat kamu main The Sims, lalu karakter di dalamnya coba nyari tahu siapa yang ngontrol hidup dia, tapi alatnya cuma sapu dan kulkas. Oke, pertanyaannya, kalau hidup ini simulasi, terus kita harus gimana? Jawabannya, ya tetap hidup. Karena meskipun ini simulasi, pengalaman kita tetap nyata. Kita tetap bisa bahagia, sedih, ketawa, dan lapar pas lihat mie goreng tengah malam. Lagi pula, tahu nggak tahu kebenarannya, hidup tetap harus jalan.
Jadi, kalaupun ini simulasi, setidaknya jadilah karakter utama yang keren. Jangan jadi NPC yang stuck di satu tempat ngomong kalimat yang sama terus. Gimana menurut kamu? Kita hidup beneran atau cuma nunggu update patch dari Semesta? Tulis di kolom komentar teori sains paling aneh tapi masuk akal yang pengen kamu bahas selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten logis tapi tetap bisa dinikmati sambil makan ciki. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Sains Logis, di mana kita percaya sains itu nggak harus bikin kepala ngebul, asal logis dan lucu dikit.